Hari ini kita akan melanjutkan ya. Judul yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada dua faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu satu adalah faktor secara internal ya, yaitu terdiri atas gen dan hormon. Kemudian yang kedua faktor luar secara eksternal itu berupa lingkungan ya, dalam lingkungan yaitu berupa cahaya ya, suhu, oksigen, kelembaban, kemudian juga ada nutrien ya nanti ya. Untuk gen itu lagi kita jelaskan di sini. Gen itu adalah sifat yang dimiliki oleh tanaman secara turun-temurun. Ya, misalnya saja tanaman mangga, dia secara turun-temurun itu memiliki misalnya buahnya manis, atau sebaliknya buahnya itu asam ya. Kemudian bunganya mungkin cepat gugur dan seterusnya. Kemudian hormon itu dimiliki oleh tumbuhan ya, merupakan senyawa organik yang menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan. Nah, ada hormon yang secara alami ya, itu tadi yang dimiliki tumbuhan. Tapi sekarang ada hormon yang secara sintetik ya, dimana kalau sekarang itu suatu tanaman itu kekurangan suatu hormon, maka dia bisa disiramkan atau diberikan tambahan hormon lain ya, hormon dari luar ya itu. Baik, hormon-hormon yang dimiliki ya oleh tanaman itu berupa auksin, giberelin, sitokinin, ya, gas etilen, dan asam absisa. Ya, kita mulai ya. Auksin, ya. Auksin ini terdapat pada ujung batang tanaman, ya. Oke. Adapun peranan auksin itu adalah dapat merangsang terjadinya partenokarpi. Ya, jadi bisa tanaman itu tidak usah dilakukan proses penyerbukan ya, bunga tidak perlu diserbuk ya pada jantan dan betina. Ya, jadi hanya diberikan hormon auksin, maka terbentuk yang namanya buah ya, buah tanpa biji ya. Ini sekarang kan ada namanya buah-buah ya, seperti semangka tanpa biji ya, kemudian pepaya tanpa biji, apalagi anak-anak, ayo kalian sebut, mungkin jeruk tanpa biji ya. Nah, itu semua ya. Nah, ini yang laku sekarang namanya partenokarpi. Lalu yang kedua, auksin itu menyebabkan terjadinya dominansi apikal. Nah, dominansi apikal artinya apa? Pertumbuhan ujung pucuk suatu tumbuhan yang menghambat perkembangan kuncup lateral di batang sebelah bawah. Nah, ini namanya dominansi apikal. Dominansi itu berarti apa? Mendominan. Ya. Yang tumbuh mendominan itu adalah bagian apikal. Apikal itu adalah bagian ujung, ya, bagian ujung. Ya, jadi tumbuhan itu selalu mengalami pembelahan atau tumbuhnya bagian ujung saja, ya. Seperti kita lihat pada contoh berikut. Nah, penjelasannya ini seperti ini. Ya, jadi auksin itu terdapat pada ujung ya, ujung batang nih. Ya, ini sebelumnya setelah dipangkas ya ini ya. Nah, ini. Jadi auksin itu berada pada ujung pada bagian batang ini ya. Jadi auksin itu akan melakukan pembelahan secara cepat ya, secara cepat memanjang ya. Jadi nanti tanaman itu akan semakin tinggi ya. Nah, oleh sebab itu ya, supaya tidak tinggi tanaman, maka bagian daripada ujungnya ini kita biasanya dipangkas. Apa gunanya? Supaya nanti terbentuk apa? Cabang-cabang baru. Nah, ini cabang-cabang. Jadi tanaman itu akan menjadi lebih rindang ya, lebih banyak yang namanya percabangan ya, ranting-ranting atau cabang-cabang baru. Jadi apa yang terjadi tadi? Auksin yang ada di ujung ini tadi ya, itu akan migrasi menuju pada bagian lateral. Nah, lateral itu samping, sehingga nanti auksin itu menuju pada bagian ini, sehingga nanti terbentuklah nanti pembelahan sel ya, menyebabkan cabang baru. Nih cabang baru. Demikian juga ini sebelah sini ya.
auksin akan mengalami migrasi dan menyebabkan terjadinya cabang baru di sebelah sini, ya, dan seterusnya seperti itu, ya. Kemudian berikutnya tadi auksin itu absisi daun muda dan buah muda, ya, sehingga apa? Auksin tadi menyebabkan daun muda ini dan buah muda tadi itu tidak cepat gugur, ya. Berikutnya adalah pembentukan akar adventif. Jadi auksin merangsang pembentukan akar adventif, ya. Jadi merangsang pembentukan akar liar yang tumbuh dari batang atau daun pada banyak spesies, ya. Kemudian giberelin. Nah, giberelin ini banyak juga fungsinya. Yang pertama memacu perpanjangan secara abnormal pada batang yang utuh, ya, memacu perpanjangan sel. Kemudian yang kedua perkecambahan biji, ya, dan mobilisasi cadangan makanan dari endosperm untuk pertumbuhan embrio. Nah ini sudah kita lewati, ya, tentang proses perkecambahan. Kenapa terjadi proses perkecambahan biji, ya? Biji itu di dalamnya kan ada apa? Di dalamnya itu ada endosperm. Endosperm itu adalah cadangan makanan, ya. Kalau kacang tanah bijinya itu kan kalau kita makan warnanya apa? Putih, ya. Putih itu cadangan makanan yang namanya istilahnya disebut endosperm, ya. Di dalam biji itu tersimpan adanya giberelin. Kalau ya giberelin ini ya terkena ya air, ya, kemasukan air gitu ya biji itu, maka giberelin ini akan memacu menstimulasi yang namanya ya cadangan makanan ini, ya, cadangan makanan ini tadi dalam biji tadi menjadi energi sehingga nanti dipergunakan untuk pertumbuhan radikula menjadi akar dan plumula menjadi batang, ya, itu perkecambahan, ya. Ini juga nomor 3 perkembangan bunga dan buah, ya. Lalu menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan, merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah ini nomor 5 barangkali ini, ya, yang ada di gambar ini, bahwasanya yang A ini, tanaman ini tanpa diberikan giberelin, ya, tanpa ditambahkan giberelin. Jadi tumbuhnya itu ya hanya ya biasa saja. Tapi ketika yang B ini diberikan giberelin, ya, disiramkan giberelin hormon ini, maka terjadi stimulasi, ya, pembelahan dan pemanjangan sel itu menjadi lebih cepat, ya. Ini menjadi lebih panjang. Juga demikian, ya, untuk yang buah yang A ini, ya, buah anggur yang A dan buah anggur yang B ini terjadi perbedaan. Kenapa? Yang A ini ya alamiah saja barangkali tanpa ditambahkan dengan pada pertumbuhan tanaman anggurnya tanpa adanya giberelin. Tapi yang B ini diberikan tambahan, ya, pada perkembangan tanaman tadi, ya, giberelin. Karena di sini 3 perkembangan bunga dan buah memacu gitu, ya, sehingga dia diharapkan adalah buah anggur itu menjadi lebih besar gitu, ya, lebih besar. Ini yang diinginkan oleh para konsumen, ya. Berikutnya sitokinin. Sitokinin ini berfungsi memacu pembelahan sel dalam jaringan meristem, merangsang diferensiasi sel, mendorong pertumbuhan bunga, samping, dan perluasan daun, menunda penuaan daun, merangsang pembentukan pucuk, dan mampu memecah massa istirahat dari biji. Berikutnya gas etilen. Hormon berikutnya adalah gas etilen. Ini terdapat pada etilen ini terdapat pada buah, ya, kulit buah maksud Bu, yang sudah tua, ya. Tapi sekarang hormon ini sudah disintesis, ya, sehingga dapat membantu para pedagang, ya, untuk mempercepat pemasakan buah. Jadi fungsi dari etilen itu adalah yang pertama untuk mempercepat pemasakan buah, memacu perkembangan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun. 3, menghambat pemanjangan batang kecambah, ya. 4, etilen menunda pembungaan. Yang kelima, menurunkan dominansi apikel dan inisiasi akar. Yang keenam, menghambat pemanjangan batang kecambah, ya. Yang paling banyak itu dipakai ini. Gas etilen itu ini untuk mempercepat pemasakan buah, ya. Berikutnya kita
Lanjutkan kepada faktor eksternal, faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu tadi terdiri atas zat makanan ya atau nutrien. Ya, baik. Faktor nutrien ya. Ada unsur yang namanya makro ya, dan ada juga yang mikro. Yang makro itu yang diperlukan ya dalam jumlah yang banyak. Seperti apa? C, H, O, ya, N, S, ya, P, K, Ca dan Mg. Ini dalam apa? Jumlah yang banyak. Jadi kalau C itu karbon itu diperlukan dalam bentuk CO2 ya, diperlukan oleh tanaman. O itu dalam bentuk oksigen, itu diperlukan tanaman. H itu dalam bentuk air ya, uap air ini ya, diperlukan tanaman. Ya, sedangkan N, P, K, S, Ca dan Mg ini diperlukan ya dari dalam tanah ya, sebagai unsur hara. Ini yang makro ya. Yang mikro ya, dalam jumlah kecil unsur itu berupa Fe, Zn, Cu, B, Mn, Si, ya, Mo, natrium, ya, kobalt dan klor. Ini dalam bentuk yang mikro sedikit saja ya, dari dalam tanah juga ya. Ini unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman ya. Seperti itu. Jadi apabila tanaman itu kekurangan salah satu dari unsur makro atau mikro ini, maka dia akan tanaman itu mengalami defisiensi ya, penyakit ya, kekurangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah air. Air diperlukan oleh tanaman. Yang pertama adalah menentukan laju fotosintesis ya. Kemudian sebagai pelarut universal membantu proses perkecambahan, mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis, dan sebagai medium reaksi enzimatis. Ini penting sekali air bagi tanaman ya, ada 5 ini. Nah, karena pentingnya tanaman itu ya, terutama sebagai pelarut ya universal, maka para petani ya, manusia mengembangkan satu cara ya. Jadi tanaman itu tidak lagi harus di dalam medianya adalah tanah, tidak ya, tapi ya ini tadi sebagai alternatif itu menggunakan cara yaitu kultur jaringan dan hidroponik. Mungkin hidroponik ya yang sering ya, metode penanaman dengan menggunakan air yang kaya nutrisi sebagai media tanam sering ya. Kemudian yang berikutnya adalah kultur jaringan, membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induk. Ya. Medianya bukan tanah, jadi hanya berupa larutan atau padatan yang kaya nutrisi untuk tumbuh berkembang. Ya, jadi tidak lagi tanah itu sebagai media yang utama, ya, air ya, jadi sebagai pelarut universal, ya, pengangkutan unsur hara, juga sebagai medium reaksi enzimatis. Kemudian suhu, ya, suhu tanaman itu ya suhu optimum yang berkisar antara 10 sampai 38 derajat Celcius, ya. Kemudian cahaya bagi tanaman untuk apa? Cahaya bagi tanaman berperan penting dalam fotosintesis, ya, di dalam daun. Kemudian, nah ini pentingnya. Kalau cahaya dengan intensitas yang tinggi, ini justru akan menghambat pada tinggi batang tanaman. Karena apa? Karena cahaya ternyata dapat menguraikan auksin. Dan juga sebaliknya bila kekurangan cahaya, tanaman akan mengalami etiolasi. Etiolasi itu apa? Pertumbuhan perkecambahan yang cepat di tempat yang gelap. Ya, ini perkecambahan. Ini yang normal saja. Ya, bahwasanya tanaman itu atau perkecambahan itu dia sebenarnya tidak menyukai tempat yang terang. Ya, supaya apa? Supaya hidupnya tumbuh normal, gitu ya. Beda dengan yang satu lagi ini, padahal ini hidupnya ya umurnya sama,
ya, tapi lihat ini tingginya perkecambahan ini batangnya sangat cepat. Nah, ini yang namanya disebut dengan etiolasi, ya, cepat. Nah, ini materi menyebabkan etiolasi, tumbuh berkembang dengan cepat sekali. Tapi apa? Tapi dia menjadi pucat, lemah. Lihat, mau apa namanya, mau rebah, mau apa ya, rapuh ya tanaman ini. Kemudian daun juga, daun cuma satu. Karena apa? Karena klorofil itu tumbuh, ya, itu memerlukan cahaya, ya. Ini pasti tidak akan tumbuh lebih lama lagi, ya. Itu peristiwa etiolasi.